Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas paduka alam habibina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga kita semua termaktub dalam golongan umat yang diakui Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di hari kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Sahibul Hikayat official yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam berkah Allah. Yang usaha Allah berikan lancar, yang dagang Allah berikan laris, yang bisnis Allah berikan sukses, yang tani Allah berikan subur makmur, pertanian hasilnya yang barokah. Yang sedang terhimpit masalah ekonomi, kesulitan masalah ekonomi, Allah bukakan jalan kemudahan. Yang sedang menghadapi masalah apapun, semoga dengan kuasa Allah, Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Dan Allah bahagiakan sahabat semua. Dan apa yang jadi hajat harapan sahabat semua senantiasa diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sahabat semua, mari kita lanjutkan tentang kisah atau hikayat atau cerita tentang Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Khususan al-fatihah hadiyatan ila ruhi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah anak sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Sa'id, Abdullah, Tsaqilah, dan Sariyah. Sejak usia 5 tahun, beliau tekun belajar agama, terutama dari ayah kandungnya sendiri, yaitu Syekh Kiai Haji Umar. Dan kemudian beliau bersama 2 saudaranya, yaitu Tamim dan Ahmad, melanjutkan belajarnya kepada salah satu ulama yang masyhur pada saat itu di wilayah Banten, yaitu Syekh Kiai Haji Sahal. Dan kemudian beliau bersama kedua saudaranya ingin melanjutkan pesantren, menimba ilmu di wilayah Purwakarta kepada Syekh Raden Kiai Haji Yusuf As-Sambalawi, seorang ulama yang masyhur saat itu di wilayah Purwakarta. Makbarah beliau ada di area Masjid Agung Purwakarta. Maka Syekh Nawawi bersama kedua saudaranya berpamitan kepada sang ibu, mohon izin, mohon doa restu untuk melanjutkan pesantren menuntut ilmu di daerah Purwakarta, tepatnya di Mama Kiai Haji Raden Yusuf As-Sambalawi. Sang ibu merasa bahagia, tak terasa menetes air mata saat Syekh Nawawi bersama kedua saudaranya mohon doa restu untuk melanjutkan pesantren ke Purwakarta. Dengan derai air mata, sang ibu memberikan izin dan memberi doa restu kepada Syekh Nawawi dan kedua saudaranya untuk berangkat pesantren ke Purwakarta. Seraya berkata, "Aku izinkan kalian anak-anakku untuk berangkat menuntut ilmu di Purwakarta. Aku doakan semoga
kalian berhasil mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Sambil memegang buah kelapa yang sudah tua, sang ibu berkata, "Janganlah kalian pulang sebelum buah kelapa yang aku tanam ini tumbuh dan berbuah." Ini pesan yang sangat luar biasa. Maka berangkatlah Syekh Nawawi bersama kedua saudaranya saat itu menuju Purwakarta, tepatnya di pondok pesantren Mama Kiai Haji Raden Yusuf As-Sambalawi. Singkat ceritanya, sudah sekian tahun Syekh Nawawi bersama kedua adiknya belajar di pesantren Mama Kiai Haji Raden Yusuf di Purwakarta. Lalu beliau mengirimkan surat kepada sang ibu. Beliau bertanya apakah buah kelapa yang ditanam oleh sang ibu sudah tumbuh dan sudah berbuah. Sahabat Sahibul Hikayat Official rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan buah kelapa yang ditanam sampai berbuah berarti bukan masa atau bukan waktu yang sebentar, minimal sekitar 5-7 tahun biasanya pohon kelapa baru bisa berbuah. Berarti selama 7 tahun itu Syekh Nawawi mesantren di Purwakarta tidak pernah pulang. Setelah surat dikirimkan kepada sang ibu, 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu tak kunjung ada balasan. Sementara Syekh Nawawi dan kedua saudaranya sudah ingin keluar dari pesantren Mama Kiai Haji Raden Yusuf, ingin pulang. Namun akhirnya beliau bersama kedua saudaranya meninggalkan pesantren Mama Kiai Haji Raden Yusuf dan tibalah di wilayah Cikampek. Bertemu dengan seorang ulama masyhur saat itu di Cikampek, dan beliau ingin belajar Lughatul Arabiyah di pesantren tersebut. Namun kata sang guru, setiap santri yang baru harus dicoba, harus diuji kemampuannya. Maka setelah melewati ujian, cobaan, tes berbagai macam, Syekh Nawawi alhamdulillah dengan pertolongan Allah lulus tes di ulama yang di Cikampek itu. Maka ulama tersebut dawuh kepada Syekh Nawawi dan kedua saudaranya, "Kalian tidak usah belajar di pesantren ini. Kalian sudah lulus, maka pulanglah kalian ke Banten, karena ibu kalian sudah menunggu dan pohon kelapa yang ditanam oleh ibu kalian sudah berbuah." Syekh Nawawi bersama kedua saudaranya sangat takjub kepada ulama tersebut, karena ia mampu mengetahui pesan sang ibunda beliau bahwa jangan pulang sebelum buah kelapa yang ditanam itu tumbuh dan berbuah. Padahal Syekh Nawawi dan kedua saudaranya tidak pernah bercerita kepada ulama tersebut. Dalam benaknya ia berkata, tentu ini ulama memiliki kasyaf yang luar biasa. Singkat cerita, maka pulanglah Syekh Nawawi bersama kedua saudaranya ke kampung halamannya, tepatnya di wilayah Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sesampainya di kampung halaman beliau, maka tepatlah apa yang dikatakan oleh ulama yang di Cikampek, Karawang tersebut, bahwa ibunda beliau sudah menunggu dan pohon kelapa yang ditanam oleh ibu beliau betul sudah berbuah. Subhanallah. Syekh Nawawi dan kedua saudaranya disambut dengan
sukacita dengan suka bunga oleh keluarga. Sahabat Shahibul Hikayat Official dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa teguhnya Syekh Nawawi saat itu mengemban amanah, memegang janji dan pesan dari sang ibu ketika beliau akan berangkat pesantren ke Purwakarta. Jangan pulang sebelum buah kelapa yang ditanam itu tumbuh dan berbuah. Ini kan luar biasa. Maka pantas dan wajar saat ini nama beliau begitu dikenal di seluruh dunia. Karena apa? Syekh Nawawi takzim, taat kepada sang ibu. Subhanallah. Semoga kita semua kecipratan barokahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ketika usia 15 tahun, Syekh Nawawi kemudian berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan melanjutkan belajar menuntut ilmu kepada para guru, para ulama, para masyayikh yang ada di wilayah Mekah dan sekitarnya. Untuk kisah selanjutnya, Syekh Nawawi belajar di Mekah dan beberapa karomah-karomah yang Allah berikan kepada beliau, insya Allah kita lanjutkan dalam video berikutnya. Sekian dan demikianlah kisah perjalanan pesantrennya Syekh Nawawi bersama kedua saudaranya. Dan begitu kuatnya Syekh Nawawi mengemban amanat, memegang teguh, mengikuti pesan sang ibunda tercinta. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.